warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Oktapuspita. Pertama-tama, marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian persediaan, jenis-jenis persediaan, dan kepemilikan persediaan. Yaitu pengertian persediaan adalah jumlah produk yang dimiliki perusahaan yang tersedia untuk dibeli. Kemudian kumpulan barang ini akhirnya akan dijual kepada pelanggan untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini membuat persediaan dilaporkan sebagai aset lancar di neraca perusahaan Anda. Ini karena Anda dapat membayar biaya penyimpanan dan produk berpotensi menjadi usang. Berikut adalah beberapa contoh persediaan, yaitu jumlah pakaian yang harus dijual perusahaan. Yang kedua, hotdog yang sudah siap dijual oleh stand hotdog. Yang ketiga yaitu bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat furnitur. Kemudian yang kedua yaitu jenis-jenis persediaan. Baiklah, yang kedua yaitu tentang jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku, yaitu mengacu pada barang yang akan digunakan untuk membuat produksi atau persediaan perusahaan. Dengan kata lain, mereka adalah bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi berbagai barang. Bahan baku bisa apa saja, dari kayu dan paku untuk membuat perabot, atau tepung, telur, dan mentega untuk digunakan untuk membuat roti. Biaya bagian persediaan ini dilaporkan sebagai persediaan bahan baku di neraca perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu persediaan dalam proses. Apa sih yang dimaksud dengan persediaan barang dalam proses? Yaitu mengacu pada barang yang belum selesai atau sepenuhnya diproduksi. Contoh jenis investasi ini termasuk coklat yang masih dalam proses, coklat yang masih membutuhkan lapisan gula di pabrik coklat, sepatu yang belum diwarnai, dan minyak esensial yang belum dikemas dalam botol oleh produsen kesehatan. Itu tadi contoh dari persediaan bahan baku. Kemudian yaitu persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi ini mengacu pada produk atau persediaan yang siap dijual oleh perusahaan. Barang-barang ini telah menyelesaikan siklus produksi barang jadi sebelumnya terdiri dari bahan mentah dan juga barang dalam proses. Kemudian contoh persediaan barang jadi yaitu termasuk yang dimaksud contoh barang jadi yaitu kaos yang sudah jadi oleh perancang pakaian dan rumah yang sudah selesai oleh pembangun rumah. Misalnya kita membuat baju dan dijual di pasar. Yang keempat yaitu MRO. Apa sih yang dimaksud dengan MRO? MRO yaitu tidak dicatat sebagai investasi dalam pembukuan, tetapi ia berperan penting dalam pekerjaan sehari-hari. Yang keempat yaitu barang MRO digunakan untuk memelihara dan memperbaikan mesin serta peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Contoh MRO yaitu sarung tangan. Yang kelima yaitu buffer stock. Buffer stock yaitu seperti yang disebut sebelumnya, salah satu fungsi persediaan yaitu sebagai cadangan untuk menghadapi fluktuasi permintaan. Lebih tepatnya, jenis persediaan ini jenis persediaan inilah yang melakukan fungsi tersebut.
Pergerakan pasar selalu tidak bisa diprediksi. Perubahan yang terjadi dapat berdampak negatif terhadap penjualan atau proses produksi. Sehingga perusahaan kehabisan stok, buffer stok merupakan barang-barang yang disimpan di gudang, toko, atau pabrik untuk meredam dampak guncangan tidak terduga. Misalnya seperti lonjakan permintaan, keterlambatan transportasi, pemogokan tenaga kerja, dan yang terakhir yaitu sebagainya atau lain-lain dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu kepemilikan persediaan. Persediaan barang akan dicatat sesuai dengan status kepemilikannya, sehingga ada barang yang menjadi perusahaan atau titipan konsignmen dari pihak lain. Oleh karena itu, perusahaan harus menentukan status kepemilikan persediaan barang yang ada atau mencatat kepemilikan persediaan barang tersebut untuk menentukan apakah barang sudah dapat dicatat sebagai persediaan atau tidak. Sebagai dasar yang digunakan adalah hak kepemilikan persediaan menentukan hak kepemilikan barang. Ada beberapa kondisi yang sering terjadi di mana sulit untuk menentukan hak kepemilikan barang, sehingga dalam prakteknya akan ditemui beberapa penyimpangan. Merupakan bagian utama dalam perusahaan, khususnya perusahaan dagang. Tanpa adanya persediaan barang dagangan, perusahaan akan menghadapi resiko di mana pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan dari para pelanggannya. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Sedikit saja tentang persediaan. Apabila ada salah saya mohon maaf. Karena saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah keuangan menengah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.